Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Dialvan di Dongeng Tengah Malam. Salam damai sejahtera selalu, salam sehat selalu, salam bahagia selalu. Tidak kekurangan sesuatu apapun, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan kedepannya semakin sukses. Amin. Kali ini Pak D akan membawakan kiriman cerita ya. Di sini menyebutkan Instagramnya ya, bisa saya sebutkan ya. IG-nya @gemipuspa double M ya. GEMMI Puspa. Beliau mau membawakan cerita pengalamannya ya pada waktu liburan sekolah tahun 2005. Tapi sebelum ke cerita seperti biasanya ya, yang belum subscribe monggo di subscribe dulu channel ini ya. Jangan lupa klik like dan komentarnya. Langsung ke ceritanya ya. Namanya Gemi Puspa. Saya nggak tahu ini cowok apa cewek, kayaknya cewek ya. Saya khawatir salah, saya panggil Gemi aja ya, maaf ya. Ini adalah salah satu ingatan masa kecilnya Gemi yang masih segar ya di setiap detailnya, dengan cerita yang cukup intens. Sepertinya itu nggak pernah bisa kelupaan dari cerita ini si Gemi ini. Diawali waktu itu libur sekolah tahun 2005. Kala itu Gemi ini masih berusia 9 tahunan. Gemi dan keluarganya ini memutuskan untuk berlibur ke Anyer, Banten. Mereka berangkat dengan satu mobil minibus yang full, muatannya isi 8 orang. Ada ayahnya, ada ibunya, ada tantenya, kakak dari ayah ya. Kalau di Jawa istilahnya bude ya kalau kakak dari ayah itu. Ada 2 sepupunya yang sudah SMA dan satu lagi seumuran dengan Gemi ini. Plus 1 supir. Perjalanannya itu berjalan dengan lancar dan asik lah. Karena kan rame-rame ya. Mereka ini merencanakan untuk nginap di hotel yang direkomendasikan oleh pacarnya salah satu sepupunya Gemi ini. Sesampainya di tujuan itu sudah sore, sekitar jam 3-an sore lah. Jadi mereka langsung menuju hotel yang sudah direkomendasikan itu. Sesampai di hotel setelah check-in dan semuanya, mereka semua langsung menaiki tangga besi ke kamar yang mereka pesan. Saat ayah membuka pintu kamar, satu persatu dari mereka pun masuk. Tapi Gemi ini masih sempat melihat kamar sebelah yang kala itu pintunya itu sedikit terbuka. Karena penasaran seperti gimana dalamnya, Gemi pun melongokkan kepalanya dan melihat kamarnya itu, kalau dilihat Gemi itu sangat bagus. Full karpet dan ada kursi merah bulat di sebelah meja dengan desain yang sangat modern. Hampir nggak pernah lah Gemi itu melihat dengan kamar secantik itu. Bila dibayangkan sekarang itu hanya di film-film futuristik lah menurut Gemi ini. Melihat Gemi yang masih di luar, ibunya pun langsung mengejak Gemi segera masuk ke dalam kamar. Kamarnya itu memiliki konsep apartemen dengan 2 bedroom, 1 kamar mandi, 1 dapur, ruang keluarga, dan balkon dengan pemandangan langsung ke pantai. Gemi dan keluarganya pun bersantai melepas lelah setelah seharian di perjalanan ya. Ada yang membuat mie instan, ada yang meluruskan kaki di sofa, ada yang rebahan di kasur. Tapi ayahnya seperti nggak nyaman berada di sana, seperti gelisah gitu loh. Setelah beberapa saat mereka menghabiskan waktu, nggak lama kemudian Gemi ini mendengar ayahnya itu berbicara pada ibunya dan tantenya.
kayak ada yang aneh di sini, ujar ayahnya Gemi. Dan tantenya pun menanggapi, iya aku, dari tadi tuh aku dengar suara yang nangis ya. Apa dari ombak? Makanya aku diem aja. Loh, kamu denger juga, sahut ayahnya Gemi. Kukira aku aja yang denger, makanya tadi cuma bilang di sini aneh aja. Aku takut bikin panik lah kalau bilang denger suara itu. Coba cek-cek sekitar kamar dulu lah. Mumpung masih sore, ujar ibunya Gemi. Kemudian ayahnya pun keluar untuk melihat situasi sekitar hotel dan untuk menyegarkan pikiran lah. Nggak lama kemudian ayahnya tuh masuk lagi dan langsung menuju balkon. Ayahnya mencoba melihat balkon kamar sebelah. Nggak lama kemudian ayahnya bilang pada ibunya dan tantenya, tadi ngobrol sama orang sini. Dia bilang beberapa bulan lalu baru ada kasus di kamar sebelah. Ada korban cewek katanya. Dan tadi aku nyoba lihat dari balkon kamar sebelah, hancur-hancuran banget, kayak habis kebakaran berantakan gitulah. Kayaknya kita pindah aja dari sini. Kan jadinya nggak enjoy nanti. Mendengar itu, ibu dan tantenya langsung setuju dan menyiapkan anak-anaknya untuk berangkat lagi. Kamar sebelah itu maksudnya kamar yang dilihat Gemi, yang sangat bagus waktu dilihat Gemi itu ya, pada saat sebelum memasuki kamar yang dipesan sama orang tuanya Gemi itu. Jadi akhirnya mereka semua mencari hotel lain. Sebelum ke hotel selanjutnya, mereka ini menyempatkan untuk makan malam dulu di sebuah restoran yang duduknya lesehan. Lalu nggak tahu mengapa, apa sial atau apa ya, order makanan yang dipesan itu sangat lama datang, sekitar sampai 1-2 jam menunggu. Padahal sampai beberapa kali dikomplain, tapi ya sudahlah. Akhirnya mereka juga datang juga pesanannya walaupun lama. Selesai makan, mereka pun lanjut ke Hotel M. Sampai di hotel tersebut sekitar jam 9 malam. Kamar hotelnya ini memiliki konsep yang sama seperti hotel sebelumnya. Jadi konsep apartemen dengan 3 bedroom, 2 kamar mandi, dapur, dan ruang keluarga juga balkon dengan pemandangan pantai. Kamar pertama diisi sama ayah dan ibunya Gemi. Kamar kedua diisi tante, Gemi, dan sepupunya. Sedangkan kamar 3 diisi sama Pak Sopir. Mereka semua sudah di kamar dan mulai membereskan kamar dan barang-barangnya. Pak supir masih mengambil beberapa barang dari mobil ke kamar. Di saat yang sama, 2 kakak sepupunya Gemi yang SMA ini izin mau ke pantai untuk jalan-jalan sebentar. Walaupun hari ini sudah malam ya. Tapi karena sudah malam, tantenya nggak mengizinkan karena sudah terlalu malam. Tapi mungkin karena kakak-kakak sepupu ini penasaran, mereka ini tetap pergi. Nah, setelah ayahnya Gemi ini tahu bahwa kakak sepupunya ini pergi ke pantai, tentu saja ayahnya Gemi khawatir dan berencana untuk menjemput mereka. Tapi Gemi dan sepupunya yang seumuran ini ingin ikut ayahnya ini. Karena maksa, akhirnya ya diizinkan sama ayahnya. Akhirnya mereka bertiga pergi keluar kamar dan menuju ke lift. Tapi di ujung lorong hotel, mereka melihat kakak-kakak sepupunya ini sedang menggandeng anak kecil perempuan. Lorong hotel itu bukan lorong yang indoor ya. Jadi salah satu sisi lorong adalah kamar-kamar. Dan sisi-sisi lainnya itu langsung ke balkon lepas dengan gedung berbentuk U. Melihat itu ayah Gemi pun memanggil mereka. Dan Gemi ini menghampiri
kakak-kakaknya itu. Kalian mau kemana? Ini siapa? Tanyanya Gemi. Mau ngantar anak ini om ke kamarnya nomor 5612, ujar kakak sebutnya. Loh, ketemu di mana? Emang orang tuanya di mana? Balasannya Gemi. Tadi anak ini dibawa Pak sopir om. Pak sopir sambil bawa barang, kasihan repot. Jadi sama kita aja diantarnya. Kata Pak sopir sih nemu di tangga emergensi lagi nangis sendirian, lupa kamarnya di mana, jawab kakaknya. Oh, coba yuk kita cari kamarnya, ujar ayahnya Gemi. Akhirnya mereka berenam pun mencari kamar dari anak ini. Sambil di jalan, ayahnya ini bertanya, namanya siapa dek? Kenapa malam-malam gini masih di luar? Nadine, tadi sore lagi main di pantai. Terus mbak pergi, katanya mau ambil mainan, tapi nggak balik-balik, jawab anak itu. Aduh, kasihannya. Untung ingat nomor kamarnya, ujar ayah. Ayahnya pun punya perasaan yang kurang enak saat itu. Apalagi saat di ujung lorong yang harusnya sudah dekat dengan kamar 5612 itu terlihat ujung lorongnya itu gelap dan seperti ada pembatas dari kayu. Kemudian ayahnya bilang, kayaknya kita ke resepsionis aja yuk, agak susah nyarinya, ujar ayahnya Gemi ini. Dan akhirnya mereka pun menaiki lift turun ke resepsionis. Selama di lift, Gemi ini memperhatikan anak kecil yang berdiri di sampingnya itu memang masih kecil. Tapi Gemi cukup mampu memahami keanehan dari anak ini. Dan sedari tadi awal bertemu hanya menunduk dan murung. Umurnya sekitar 5 tahunan lah. Tingginya sebaunya Gemi ini. Memiliki tubuh yang lumayan gempal, rambut panjang selengan ya, dan poni lurus yang hampir dapat menutupi matanya yang terlihat cekung dan hitam seputar di matanya. Sedangkan kulitnya tuh terlihat pucat. Dan anak ini itu memakai baju setelan main ya, kaos pendek gambar SpongeBob dan celana pendek yang warna kuning. Tidak memakai alas kaki lagi. Di dalam lift yang berisi 6 orang, tentunya jaraknya Gemi dan Nadine ini yang sebelahan. Jadi memungkinkan lengannya Gemi ini bersentuhan dengan lengannya. Dan Gemi pada waktu merasa pada waktu bersentuhan itu lengannya itu terasa dingin membeku. Tapi Gemi berpikir mungkin karena dia sudah kelamaan di luar, jadi dia kedinginan. Di dalam lift karena suasananya hening ya, nggak ada saling bicara, ayahnya Gemi ini mencoba untuk mencairkan suasana. Gem, Nadianya diajak ngobrol dong, kasihan pasti sedih, ujar ayahnya. Gemi berpikir harus bertanya apa. Kemudian, emang tadi mbaknya mau ambil mainan apa? Tanyanya Nadine. Mainan pasir, ujar Nadine. Gak lama kemudian lift pun terbuka. Untung udah sampai, ujarnya Nadine dalam hati. Oh maaf, Gemi dalam hati ya. Sesampainya di lobi, lift terbuka. Tangan Nadine ini dipegang sama kakak-kakak sepupunya. Karena terlihat di lobi banyak orang sepertinya sedang ada acara. Saat mereka baru berjalan beberapa langkah menuju ke resepsionis, Nadine yang awalnya terlihat diam saja dan murung, tiba-tiba melepaskan tangannya dari genggaman kakak-kakak Gemi ini dan langsung berlari ke arah kerumunan orang dengan sedikit berloncat-loncat yang gembira gitulah, sambil bernyanyi-nyanyi kecil. La 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 la. Mendengar itu, Gemi dan
ayah dan saudaranya pun hanya diam, terpatung melihat kelakuan Nadine itu. Sedang di depan Gemi dan yang lainnya ini melihat ada seorang bapak-bapak sedang berdiri dengan memanjangkan salah satu kaki dan tangannya ya ditopang ke pinggang, sambil satu tangannya itu memegang telepon ke kuping. Mereka kira bapak-bapak itu akan melipat kakinya saat Nadine berlari riang menuju ke arahnya. Tapi apa yang Gemi dan yang lainnya lihat adalah bapak-bapak tersebut tetap dengan gayanya dan Nadine terus berlari menembus bapak-bapak tersebut. Melihat itu, otomatis Gemi dan lainnya sontak bingung harus bagaimana gitu loh. Kemudian ayah Gemi buru-buru langsung memanjat lift untuk ke arah kamarnya, dan mereka langsung masuk ke kamar tanpa mengobrol apapun karena begitu banyak pertanyaan di kepalanya masing-masing ini dengan barusan yang terjadi dan dialaminya. Begitu sampai di dalam kamar, mereka pun langsung membersihkan diri karena kan mereka tadi baru datang dan masih belum membersihkan diri ya, tadi kan langsung keluar. Di kamar, ayahnya Gemi pun langsung tanya ke Pak supirnya itu, "Pak, tadi ketemu anak kecil itu di mana?" Karena ayahnya Gemi ingin memastikan gitu loh. "Di tangga emergensi, Pak. Saya lagi bawa koper, pas jalan kok dengar ada anak kecil nangis. Ya udah saya samperin. Suaranya itu ternyata di tangga emergensi lagi duduk nunduk. Jadi kasihan, Pak. Dan saya tanya, katanya dia ditinggalin sama mbaknya di pantai. Mau balik ke kamarnya lupa katanya. Jadi saya coba anterin, terus ketemu sama kakak-kakak," jawab Pak sopir. "Pak, kayaknya tadi yang Bapak temuin tuh bukan manusia," katanya Kim. "Ah, masa Pak? Orang jelas kelihatan bisa kepegang juga gitu loh," balas Pak supirnya. Dan kakak-kakak sepupunya Gemi pun sempat memegang Nadine, bilang bahwa sempat merasa Nadine ini aneh, seperti nggak ada jarinya dan sangat dingin. Dan itu juga yang dirasakan Gemi pada waktu berdekatan di lift tadi. Setelah ngobrol sana sini semuanya, sebelum istirahat, tantenya ini bilang ke yang ada di ruangan itu, "Nanti malam kalau ada yang mimpi bilang ya." Dan mereka semua pun pada mengangguk dan dilanjutkan untuk istirahat. Gemi tidur di kamar tantenya bersama sepupu-sepupunya di kamar yang ada double bednya. Tengah malam Gemi terbangun karena mendengar suara ayah dan ibunya itu memindahkan kasur ke kamar yang ditempati Gemi dan tante dan sepupunya ini. Gemi melihat ayah dan ibunya itu pindah tidur. Setelah semuanya kembali tidur, tapi tidak dengan Gemi ini. Gemi tetap jaga, susah untuk tidur lagi karena habis terbangun dari tidur ya. Sampai Gemi ini mendengar ada suara yang mengetuk pintu kamarnya. Duk 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 3 kali dan lambat ketukannya itu. Karena mendengar suara ketukan itu, Gemi itu mendekatkan diri ke kakaknya dan bertanya-tanya itu siapa, karena di luar kamar tuh hanya ada Pak sopir dan nggak mungkin Pak sopirnya itu mengetuk pintu seperti itu. Dan di kamar itu Gemi melihat ternyata saudara-saudaranya pada terlelap semua. Karena Gemi sendiri yang nggak bisa tidur, Gemi merasa bahwa malam itu benar-benar malam yang
menyiksa bagi Gemi. Sampai akhirnya Gemi pun bisa tertidur. Tapi dalam tidurnya Gemi ini bermimpi. Dan mimpinya itu masih diingat sangat jelas sampai hari ini katanya Gemi. Padahal kalau orang mimpi itu biasanya ya itu ingetnya hanya setelah bangun aja. Setelah itu biasanya lupa mimpi apa tadi, jelasnya seperti apa. Bisa dibayangkan ya, usia Gemini sekarang sudah 25 tahunan. Pada masa itu kan masih kecil. Sampai sekarang itu Gemini masih sangat ingat dengan jelas mimpinya pada waktu itu. Nah, di dalam mimpinya itu Gemini sedang mencuci piring dengan tempat cuci piring di dapur yang depannya langsung itu jendela keluar. Lah, di bawah jendela itu ada semak-semak bunga. Dan di situ tiba-tiba Nadine itu muncul dari semak-semak, menongolkan kepalanya ke depan jendela tempat cuci piring Gemi pada waktu itu ya. Kemudian apa yang dia bilang? Dia bilang, "Makasih ya udah nganterin." Sampai merinding saya menirukan suaranya tadi. Sampai terasa rasanya merinding. Sampai keesokan harinya Gemi pun bercerita soal mimpinya itu ke ayah, ibu, dan tantenya. Dan mereka hanya tersenyum dan bilang sama-sama. Pagi harinya sambil jalan-jalan ke pantai untuk bermain, ayahnya Gemini menyempatkan ke security dan bertanya, "Apa ada cerita mengenai anak kecil perempuan yang suka jalan-jalan malam di sekitar hotel?" Mendapat pertanyaan itu, security itu hanya senyum-senyum cengengesan, mungkin bingung juga mau menceritakannya itu gimana menjelaskannya. Tapi dia bilang, "Sudah biasa Pak, tapi gak ganggu kok," katanya. Dan masih dengan cengengesan dia bilang, "Gak ganggu sih, cuma ya gitu," katanya. Jadi sudah jelas bahwa yang ada di hotel, yang biasa di hotel itu sudah tahu semua mengenai sosok keberadaan anak kecil tersebut. Oh ya, malam sebelum Gemini mimpi ya, saat itu ayah dan ibunya kan pindah ke kamar. Ternyata itu katanya karena kamar mereka kan balkonnya langsung ke pantai. Dan malam itu katanya anginnya itu sangat besar. Tapi tidak bisa menutupi suara ketukan-ketukan di jendela kamarnya. Dan mereka itu merasa bahwa ada wanita yang berdiri di balkon kamar memperhatikan mereka walaupun tirai jendela mereka itu sudah ditutup. Itu yang dirasakan ayah dan ibunya Gemini. Dan sebelum pulang dari Anyar, ternyata ayahnya ini bercerita bahwa beliau itu sempat ngobrol dengan orang-orang di sekitar hotel. Dan infonya itu memang pernah ada kejadian bahwa ada anak yang tenggelam di pantai di hotel tersebut. Dan anak itu mungkin yang bernama Nadine tadi. Bahkan cerita ini ya yang diingat sama Gemi, sampai hari ini cerita Nadine itu masih sangat jelas diingatan keluarganya Gemi semua ya. Dan mereka masih penasaran apakah itu adalah Nadine yang benar-benar perwujudan dari anak kecil yang pernah meninggal di sana, atau Nadine adalah wujud yang digunakan oleh sosok-sosok yang berada di sana. Katanya hanya sosok yang memiliki kekuatan besar yang dapat memperlihatkan dirinya. Tapi Nadine bukan hanya memperlihatkan diri ya,
Bahkan lebih dari itu. Bahkan bisa disentuh, bisa dibayangkan ya. Bisa disentuh sampai bisa digandeng. Nggak tahu. Nggak tahu apakah benar-benar Nadine itu atau bukan. Wallahu alam ya. Itu tadi kiriman cerita dari Gemi ya. Mudah-mudahan bisa menghibur sedulur dongeng tengah malam semua. Terima kasih Gemi atas kiriman ceritanya. Ditunggu kiriman ceritanya, pengalaman ceritanya lagi di dongeng tengah malam ini. Sekali lagi terima kasih Gemi atas kiriman ceritanya. Dan bagi sedulur yang ingin berbagi cerita ya, pernah mengalami hal-hal yang seperti dialami sama Gemi ini, bisa kirim langsung ya ke emailnya dongeng tengah malam. Alamat emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Monggo ditunggu cita-citanya. Dan terima kasih kepada sedulurku semuanya yang mendengarkan cerita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin, amin. Sebelum saya akhiri, seperti biasa ingatkan lagi, yang belum subscribe monggo subscribe dulu ya. Jangan lupa like dan komentarnya. Itu tadi akhir cerita dari Gemi. Saya Pak Ade Alvan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.